Banyak orang tidak tahu tentang Priadi. Orang menyangka bahwa tes sidik jari itu hanya tes untuk anak-anak. Padahal mayoritas klien kita orang dewasa. Jadi tes sidik jari digunakan di korporasi pada proses seleksi, penentuan manajemen, manajerial, misalkan CEO selection dan sebagainya. Tadi kan Bapak bilang tuh hasilnya tuh konsisten. Jadi saya dari kecil sampai saya dewasa blueprintnya tuh seperti itu gitu. Betul. Kalau misalnya saya tes lebih dari satu kali, apakah hasilnya akan tetap sama atau berubah, Pak? Saya selalu menggunakan bahasa relatif tidak berubah. Kenapa? Karena data kami sendiri kan berkembang. Ketika ada perubahan berdasarkan research kita, ada pola dasar sidik jari sendiri tidak berubah. Jadi sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, sidik jari kita sama pola dasarnya. Tetapi data kita berkembang. Tetapi yang saya sebut tadi relatif tidak berubah itu karena sejak 3 tahun lalu kira-kira data kita kan secara statistik sudah pooling, sudah mengumpul di satu titik yang relatif aman, yang bisa kita katakan perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi kalaupun ada perubahan, itu perubahannya itu pada range yang masih bisa ditoleransi, pada standar error measurement yang bisa ditoleransi. Sehingga sebetulnya ya relatif tidak berubah hasilnya. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kalau kita diambil sidik jari ketika usia kita katakanlah 3 bulan, lalu kita diambil sidik jari pada usia 30 tahun, hasilnya relatif sama. Tetapi pertanyaannya yang paling besar adalah, kan kita sudah sekolah, kita sudah melakukan training, kawan-kawan kita berubah-ubah, berbeda-beda satu sama yang lain. Bagaimana interpretasi dari data tersebut? Apakah berbeda? Menurut pandangan kami, secara umum, kami banyak ribuan kasus yang kita temukan melihat bahwa perubahan itu tidak terlalu signifikan. Misalkan seseorang yang cenderung di awal itu terlihat lebih menutup diri, cenderungannya secara sosial itu selektif. Kalau kita tanyakan dengan pemilik data yang cenderung lebih terbuka, itu bedanya jauh. Sampai jadi walaupun dia sudah mengalami sekolah, mengalami pendidikan, di training untuk lebih baik secara sosial, toh terkait dengan hal-hal yang lebih private, misalkan kedekatan ketika berinteraksi, kenyamanan untuk memilih sahabat karakternya seperti apa, itu berbeda-beda. Jadi ini yang menarik dari data kita. Orang sering mengatakan bahwa tes sidik jari ini hanya untuk anak-anak, betul kan gitu? Iya Pak, itu pernah ada yang nanya. Itu untuk anak-anak. Banyak orang tidak tahu tentang Priadi. Orang menyangka bahwa tes sidik jari itu hanya tes untuk anak-anak. Padahal mayoritas klien kita orang dewasa. Jadi tes sidik jari digunakan di korporasi pada proses seleksi, penentuan manajemen, manajerial, misalkan CEO selection dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya data yang kita miliki itu masih reliable, masih tangguh, masih dianggap handal dan valid ketika dikonfirmasi untuk orang-orang dewasa sekalipun. Jadi klien-klien kita misalkan perusahaan multinasional atau BUMN atau pemerintahan itu menganggap bahwa hasil kita itu sangat baik. Saudara-saudara misalkan bisa melihat di website kita bahwa banyak klien kita itu korporasi-korporasi besar. Dan untuk bisa menembus ke situ bukan satu hal yang mudah. Pasti ada orang-orang pintar di balik perusahaan-perusahaan tersebut yang mencoba untuk meng-counter kita. Dan toh hasilnya memuaskan. Jadi sebetulnya tes ini bisa digunakan oleh siapa saja. Makanya karena ini sifatnya itu tes untuk semua orang, ini kan istilahnya tes Priadi jadi semacam disruptive assessment. Bahwa ternyata ketika dites di usia 3 tahun hasilnya tidak terlalu berbeda dengan ketika dites di usia 20 tahun, 30 tahun. Dan interpretasinya tidak jauh beda juga. Karena pada dasarnya sekali lagi saya ingin mengatakan
bahwa manusia itu punya karakter dasar yang lingkungan itu mencoba mempengaruhi kita. Tetapi kita selalu berusaha nyaman atau ingin lebih nyaman berada pada karakter tersebut. Seandainya lingkungan mencoba memaksa kita mengubah dari karakter kita sesungguhnya, kita akan ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh manusia. Pertama, menghindari, avoid itu, atau mencoba melawan. Nah, kalau seandainya kita ternyata mencoba melawan karakter dasar yang kita miliki dengan cara istilahnya itu mengizinkan lingkungan mempengaruhi kita lebih dalam lagi, boleh jadi kita akan menjadi karakter yang berbeda dari diri kita sendiri. Nah, pengalaman kita konsul dengan banyak klien yang mencoba menjadi seorang yang katakanlah against melawan kodrat alamiahnya, biasanya kemudian timbul ketidaknyamanan dalam hatinya, lalu kemudian stres dan mengenal obat-obatan setelah itu. Misalkan saya punya kenalan seorang artis yang sebetulnya artis tersebut bukan karakter yang ekspresif, tetapi karena tuntutan panggung, ketika di panggung dia menjadi pribadi yang sangat ekspresif. Nah, cara dia untuk bisa melawan karakter dasarnya supaya dia jadi lebih ekspresif ketika di panggung, ya kemudian kenal dengan alkohol supaya dia melupakan rasa malunya, melupakan dirinya. Nah, yang seperti itu bukan satu hal yang diharapkan sebetulnya. Karena sebetulnya orang ekspresif, orang yang introvert sendiri bisa menjadi ekspresif dengan caranya sendiri. Tapi dia memaksakan menjadi diri yang lain. Akibatnya fatal menurut saya. Ya, Riyadi mencoba membuat orang itu mengenal dirinya tanpa harus menjadi orang lain. Tetapi pada tahapan tertentu, ketika kita temukan di datanya itu misalkan, terlalu kuat weakness-nya, terlalu kuat kelemahannya, kita akan coba arahkan dia untuk menutupi kelemahannya itu dengan beberapa hal, tips-tips yang kita anjurkan di alat tes tersebut. Tetapi kalau kelemahan itu tidak terlalu signifikan, orang memang lebih bagus fokus kepada kekuatan. Berarti kan bukan hanya karakter, Pak. Karakter seorang yang dilihat gitu. Potensi seseorang, kemampuan seseorang itu bisa juga dibaca dari sidik jari, Pak. Jadi misalnya dia punya kemampuan, misalnya sebenarnya potensinya di bidang teknik atau mungkin di bidang ekonomi, itu bisa juga, Pak? Bisa. Kenapa? Karena sebetulnya pengenalan pola dasar profesi yang cocok untuk kita atau pola dasar bakat yang sesuai dengan kita itu sama, awalnya dari pengenalan karakter. Istilahnya itu personality and environment fit. Kita ingin mencari karakter yang cocok untuk kepribadian kita dan cocok dengan tempat kita bekerja. Nah, misalkan orang yang kecenderungan karakternya tidak terlalu serius, senangnya itu secara umum bergaul dan menghabiskan waktu lebih lama dengan orang-orang sekitarnya atau dengan kawan dekatnya, biasanya bukan karakter orang yang cocok kalau bekerja di bidang sains, di bidang riset dan sebagainya, karena ketelitiannya biasanya kurang. Tetapi sekali lagi, karakter itu yang menjadi fondasi dasar orang untuk memilih pekerjaan seperti apa nantinya. Nah, kami punya studi yang membandingkan ratusan orang yang bekerja sebagai software engineer di sebuah perusahaan dengan ratusan orang yang bekerja di satu perusahaan besar juga, multinasional, di bidang marketing. Perbedaannya sangat signifikan. Seorang software engineer akan cenderung memiliki karakter dasar yang lebih detail, lebih organized, dan lebih tepat waktu. Jadi memiliki self disiplin yang kuat. Kemampuan analitiknya pun sangat kuat, termasuk dalam hal problem solvingnya cepat dan serius orangnya. Nah, sementara karakter seorang marketing yang lebih kuat dari hasil data kita adalah
kecenderungan kalau mereka itu secara kepribadian lebih fleksibel, lebih senang bercakap-cakap dengan orang, lebih menguatkan kemampuan negosiasinya. Dan pada saat bersamaan memang harus diakui kebanyakan dari karakter seorang marketing itu bukan orang yang serius, sehingga memang lebih mudah mereka mendapatkan klien karena ada fleksibilitas melalui pertemanan, melalui networking, melalui berjejaring sosial dan sebagainya. Mereka mendapatkan bisnisnya dari situ. Jadi kebayang kalau seorang marketing adalah seorang yang tidak ingin bertemu orang yang terlalu serius, nggak bisa humor dan sebagainya. Jadi dua karakter yang sebetulnya berbeda satu sama lain. Berarti seharusnya sebuah perusahaan itu dengan alat tes Bapak ini bisa menempatkan posisi karyawan-karyawannya di tempat yang tepat, Pak ya. Karena kan saya pernah dengar tuh ada karyawan yang dia mungkin kurang performance di posisinya gitu loh. Ternyata mungkin memang dia tidak pas di bidang yang dia tempati gitu. Sedangkan mungkin dia cocoknya di bidang yang lain. Itu juga bisa dilihat Pak ya? Bisa. Jadi kalau dalam alat tes kita ada istilah high potential identification. Jadi ada di bagian alat tes kita yaitu 9 box high potential identification itu bisa melihat memetakan secara sederhana dalam waktu hitungan menit. Bapak Ibu bisa melihat apakah seorang itu memiliki potensi yang tinggi di bidang technical atau di bidang customer service. Nah, dengan melihat potensinya sejak awal, dengan memotret potensi setiap karyawan, setiap siswa, pokoknya setiap orang di organisasi bisa dipetakan lebih awal, itu banyak manfaatnya Pak Ilham. Pertama, misalkan kalau kita punya potret tentang siapa saja di organisasi kita bisa tahu siapa yang akan menjadi future leader di organisasi tersebut. Yang kedua, kita bisa memetakan siapa yang diprediksi performanya tidak terlalu baik. Yang ketiga, biaya untuk training karyawan menjadi berkurang dikarenakan kita sudah tahu mana yang fit, mana yang tidak. Itu yang menurut saya akan menyebabkan organisasi bergerak lebih kuat, lebih cepat, dengan performasi yang lebih baik. Kalau untuk perusahaan nih Pak, apa aja sih Pak yang ditawarkan sama Priyadi nih untuk alat tesnya apa aja? Untuk perusahaan biasanya kita menawarkan tes Priyadi ini untuk proses seleksi karyawan mereka. Kebetulan kita ada software aplikasi lain, Priyadi Corporate Management. Dari situ hasil tes itu bisa dikelola oleh admin gitu. Bisa dilihat hasilnya termasuk analisis keseluruhan kelompoknya. Nah, di luar itu kita bisa digunakan sebagai proses talent pool. Jadi tadi melihat potensi potret keseluruhan karyawan secara lebih jelas, memprediksi siapa yang nantinya itu akan menjadi future leader, memprediksi siapa yang kemungkinan kalau proses developmentnya itu akan lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Bahkan kita bisa memetakan misalkan di organisasi itu talent dynamics-nya kayak gimana, terus konflik mode-nya seperti apa, potensi konfliknya kalau ini disatukan dalam satu tim, ada nggak potensi resiko konflik atau tidak. Kalau yang ini kemudian dipisahkan dari tim tersebut, dia akan performnya di bidang apa, di subdivisi yang mana, itu bisa dilihat ya dari situ. Gitu. Kalau untuk akurasi gimana Pak? Akurasi kami sangat baik. Mungkin saya harus mengatakan bahwa alat tes Priyadi ini salah satu alat tes dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita sudah melakukan tes uji reliabilitas. Jadi range reliabilitas kita tuh dari 90 sampai ke 96%. Jadi maknanya kalau seandainya ada 100 sampel yang dikeluarkan secara umum, potensi errornya itu hanya 4%. Kalau tadi 96% akurasinya. Jadi sangat baik ya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat di
banyak testimonial yang kami dapat dari banyak profesional dan orang tua terkait dengan hasil data tes Priagi. Dan sekali lagi, accuracy itu dilihat dari seberapa konsisten alat tes yang kita miliki, sehingga internal konsistensinya, apakah betul dan juga validitinya, apakah betul kita mengukur apa yang seperti seharusnya diukur.